Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada riwayatnya orang puasa dapat dosa karena melakukan bid'ah, enggak ada. Muharram dan bulan Rajab yang sekarang ada kita di dalamnya. Bulan ini adalah bulan pilihan. Bulan ini dimuliakan oleh seluruh umat. Yang penting dikerjakan di bulan Rajab ini teman-teman sekalian adalah bagaimana mengevaluasi diri dengan memetakan dua hal. Ini sunnahnya. Ini yang Nabi kerjakan. Apa saja amalan-amalan utama pada bulan Rajab? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna iddatus syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum." Allah taala menyatakan di dalam Al-Qur'an bahwasanya bilangan bulan ada 12. Dari sejak Allah ciptakan langit dan bumi ditentukan demikian oleh Allah, dan di antara ke-12 bulan tersebut terdapat 4 bulan yang disucikan, dimuliakan, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di dalam hadisnya bahwasanya inna zamana qad istadara ka hayatihi yawma khalaqallahu as-samawati wal ard. As-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum. Thalathu mutawaliyat Dzul Qa'dah wa Dzul Hijjah wal Muharram wa Rajab syahrul Mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Di dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan tentang 4 bulan yang suci tersebut. 3 berturut-turut, yaitu bulan Dzul Qa'dah, bulan Dzul Hijjah, dan bulan Muharram. Adapun yang satu dia sendiri, yaitu bulan Rajab yang saat ini kita berada di dalamnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allah Ta'ala dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengistimewakan ke-4 bulan tersebut di antara 12 bulan yang lainnya. Sehingga apabila Allah Ta'ala memuliakan dan mengkhususkan atau mengistimewakan ke-4 bulan tersebut, sudah sepantasnya bagi kita orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya juga memuliakan bulan tersebut. Karena Allah Ta'ala memuliakannya, mengistimewakannya. Karena itu kita juga mengistimewakan dan tidak menjadikan ke-4 bulan ini sebagaimana bulan-bulan yang lainnya, tapi kita warnai ke-4 bulan tersebut dengan ibadah, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para ulama mereka menegaskan tentang ke-4 bulan yang agung ini, yang mana kita saat ini di dalam bulan Rajab, salah satu dari ke-4 bulan yang mulia itu, ditegaskan oleh para ulama kita dianjurkan untuk beramal saleh di bulan-bulan tersebut. Sebab ini bulan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka mengatakan di antara hal yang patut untuk dilakukan oleh seorang hamba di bulan-bulan suci yang agung ini adalah dengan memperbanyak berpuasa. Hal ini dianjurkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus di dalam hadisnya yang sahih. Ketika beliau mengatakan kepada seorang sahabat yang dikenal dengan Al-Bahili, beliau mengatakan di dalam hadis yang sahih, "Sum minal hurumi watruk. Sum minal hurumi watruk. Sum minal hurumi watruk." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabatnya tersebut, "Berpuasalah engkau di bulan-bulan yang suci tersebut, atau silahkan apabila engkau tidak ingin berpuasa." Hal ini diulangi oleh Nabi Muhammad kedua kalinya, "Berpuasalah engkau di bulan-bulan suci, atau silahkan apabila engkau ingin meninggalkannya." Kemudian diulangi ketiga kali oleh Rasulullah, "Sum minal hurumi watruk." Berpuasalah engkau di bulan-bulan suci itu, atau silahkan jika engkau ingin meninggalkannya. Dari sini diambil
kesimpulan oleh para ulama bahwasanya berpuasa di bulan-bulan suci merupakan bagian daripada sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan perkara yang wajib, tetapi sunnah. Nabi Muhammad menghimbau untuk dilakukan dan juga beliau mengizinkan untuk ditinggalkan. Dan inilah perkara yang disunnahkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, di antara kita yang memiliki kemampuan untuk berpuasa di bulan suci Rajab atau di bulan-bulan suci yang lainnya seperti Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, maka hendaknya dia lakukan. Sebab puasa pahalanya besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau banyak melakukan puasa sunnah. Hingga di dalam beberapa riwayat disebutkan terkadang beliau itu berpuasa dari sebelum Ramadan, yaitu di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, menyambung lagi kepada bulan Ramadan, 3 bulan berturut-turut beliau berpuasa sebagaimana di dalam beberapa riwayat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada riwayatnya orang puasa dapat dosa karena melakukan bid'ah, enggak ada. Yang namanya puasa dianjurkan sepanjang tahun kecuali 5 hari. Apa itu? Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, atau 3 hari Tasyrik, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Itu yang tidak boleh dan tidak sah berpuasa di hari-hari tersebut. Tetapi selain itu kita dibolehkan untuk berpuasa dan pahalanya besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mau di bulan Rajab, mau di bulan Sya'ban, mau di bulan apapun, selama itu puasa bukan di 5 hari yang dilarang, maka dianjurkan dan diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, tentang bulan suci Rajab pun kita dianjurkan untuk banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar betul bahwa diri kita adalah manusia yang melakukan banyak dosa. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an tentang bulan suci, yaitu bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri kalian dengan kemaksiatan di bulan-bulan suci tersebut. Nah, kita sadar diri kita ini berlumuran dosa, sulit bagi kita melepaskan diri dari dosa. Karena itu perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Beruntung orang yang mendapatkan di lembaran amal perbuatannya istighfar yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW sebagaimana dalam minggu-minggu yang lalu dibahas, bagaimana beliau banyak bertobat dan beristighfar kepada Allah, sehari nggak kurang daripada 70 kali, dalam riwayat sampai 100 kali dihitung oleh para sahabat Rasulullah SAW. Nah, kita pun dianjurkan, khususnya di bulan suci Rajab ini, para ulama kita menganjurkan pagi hari atau malam hari kita membaca minimal 70 kali Rabbighfirli warhamni watub alayya. Dan nggak ada sejarahnya. Gak ada sejarahnya orang minta ampun sama Allah terus masuk neraka, gak ada itu. Ya, orang minta ampun sama Allah, ya Rabb ampuni saya, rahmati saya, bid'ah, gak ada. Kecuali orang yang gak punya dosa ya. Ya gak tahu kalau ada yang bilang istighfar bid'ah, dia gak punya dosa ya kali. Kalau kita punya dosa, karena itu kita berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di bulan suci Rajab ini adalah bulan Sahihil Bukhari. Kita di sini di Kuitang dan di banyak tempat ya membacakan kitab Sahihil Bukhari, kitab yang dikarang oleh pemimpin ahli hadis Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari. Berharap kepada Allah agar Allah menurunkan pengampunan dan keberkahannya kepada kita sekalian. Saudara, bulan ini adalah bulan Rajab ya. Bulan Rajab ini adalah salah satu di antara Ashhurul Hurum. Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah, Yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Allah itu menciptakan langit dan bumi dalam hitungan bulan manusia, itu ada 12 bulan.
Dan di antara 12 bulan ini ada pilihan bulan 4 yang disebut Asyhurul Hurum selain Ramadan bagi umat Muhammad. Yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab yang sekarang ada kita di dalamnya. Bulan ini adalah bulan pilihan. Bulan ini dimuliakan oleh seluruh umat karena mengandung sejarah yang luar biasa. Dalam beberapa keterangan bahwa Nabi Adam diterima tobatnya ada di bulan Asyhurul Hurum. Dan seterusnya banyak sekali. Cuma yang jelas mereka menghormati 4 bulan ini. Bahkan orang-orang Arab zaman jahiliyah pun menghormati, saudara. Di bulan ini tidak boleh orang berlaku kejam. 4 bulan ini. Tidak boleh orang menganiaya, mencuri, membunuh. Padahal mereka itu kejam-kejam zaman jahiliyah. Kejam-kejam itu zaman jahiliyah. Senang membunuh. Kalau bahasa sekarang, yang paling preman, yang paling terhormat. Yang paling preman, yang paling terhormat. Yang paling jago, yang paling disegani. Itu zaman jahiliyah. Karena itu yang paling kejam, wah itu paling hebat dulu itu. Di antara 4 bulan ini, 1 bulan yang terhimpit. Bulan Rajab. Sebelumnya bulan Rajab, setelah Muharram, itu bukan Asyhurul Hurum. Setelahnya bukan Asyhurul Hurum. 4 bulan ini, bulan Rajab ini aneh. Jadi orang-orang Arab tuh perang setelah keluar bulan Muharram, perang. Kalau sudah bulan Rajab damai langsung. Gak pakai bibi lagi. Ini dengar enggak dengar suaranya? Jelas ya? Damai. Itu musuh diperlakukan seperti tamu. Wow, dikasih jamuan, dilayani itu. Keluar bulan Rajab tukaran maneng. Karena itu bulan Rajab ini disebut Syahrul Asom, bulan sunyi. Gak ada lagi suara pedang, gak ada lagi suara keributan. Syahr Rajab ini juga disebut Syahrul Asob, bulan yang diturunkan banyak rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikucurkan rahmat Allah yang luar biasa. Karena itu kalau ada orang masuk bulan Rajab kok tidak dapat rahmat, kenemenan berarti. Ibarat udan deres tidak teles belas ya opo. Kan gitu, paham ya? Ini hujan deres, ini kering. Ini tidak masuk akal nih. Ini bulan Rajab, bulan banyak ampunan, bulan luar biasa. Kok dia nggak diampuni dosanya Allah? Keterlaluan itu. Keterlaluan itu. Karena itu bulan Rajab ini disebut Syahrullah, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Kata ulama yang dimaksud Syahrullah ay Syahrul Istighfar, bulan memperbanyak istighfar. Dianjurkan kita untuk banyak istighfar. Kenapa? Ampunan Allah diobral ada di situ. Bulan obral ampunan nih. Bulan obral ampunan. Karena itu perbanyak istighfar di bulan Rajab. Artinya di sini saatnya kita bertobat. Bulan Rajab, tobat, yang maksiat berhenti istighfar, maka kamu akan jadi orang yang soleh dan diampuni dosamu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang penting dikerjakan di bulan Rajab ini teman-teman sekalian adalah bagaimana mengevaluasi diri dengan memetakan 2 hal. Ini sunnahnya. Ini yang Nabi kerjakan. 1, jauhi maksiat. Coba cek kebiasaan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apa yang biasa ditonton? Coba lihat tayangan televisinya. Kalau yang banyak tampil aurat, tampil yang jelek-jelek, sudah tinggalkan. Tutup. Pahalanya banyak. Ya. Awas yang biasa dengar yang tidak baik tinggalkan. Sekarang alihkan pada yang baik-baik.
Tutup, 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 jauhi, jauhi. Sampai ke ujung kaki. Langkah dipakai melangkah kemana? Ayo. Terus, 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 tinggalkan, 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 jauhi. Maka pahala datang. Nah biasanya, begini, biasanya Allah kan ciptakan segala sesuatu berlawanan. Quran surah 51, ayat ke-49. Paling kiri sebelah bawah. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Segala hal saya ciptakan berlawanan, berpasangan, supaya kalian itu tahu cuman saya yang tidak punya pasangan. Laki-laki pasangan perempuan, jantan pasangan betina, putik pasangan benang sari. Sama, maksiat itu punya lawan, namanya taat. Ada lawannya. Ada pasangan yang bisa kemudian bersatu, ada pasangan dalam bentuk lawan, lawannya hitam, lawannya putih, ya kan? Nah, ini nggak bisa bersatu dua-duanya. Awas, awas, hati-hati. Taat lawannya maksiat. Pasangan yang dimaksudkan lawan, tadad dalam bahasa Arab. Nggak bisa menyatu. Maka biasanya ini akan saling mengalahkan. Kalau yang satu unggul, yang lainnya turun. Yang satu turun, yang lain naik. Demikian kalau orang sudah terbiasa menjauhi maksiat, maksiatnya ditekan, maka taatnya akan naik. Kalau nggak percaya silahkan. Kalau orang sudah terbiasa menghindari kosakata yang kotor, maka di lisannya akan keluar yang baik-baik saja. Kalau dia terbiasa kemudian melihat yang baik-baik, maka maksiatnya yang buruk-buruk tidak akan pernah dilihat. Sebaliknya, maaf, kalau terbiasa melihat yang haram, maka kepada yang halal itu akan nggak suka. Saya sering katakan, kalau suami-suami sudah senang melihat wajah-wajah yang bukan mahramnya, pasti ada rasa ketidaksukaan pada istrinya. Ketika seorang suami sudah tidak senang memandang istrinya yang halal, itu berarti matanya sering dipakai melihat yang haram. Sama persis ketika istri sudah tidak senang memandang yang halal dari suaminya, maka seringkali dia melihat wajah-wajah yang diharamkan kepadanya. Coba cek berapa banyak Anda menggali status di media sosial. Silahkan cek berapa banyak wajah-wajah yang seharusnya dilihat Anda lihat dan seterusnya. Ini gambarannya. Anda tinggalkan ini, ya di bulan-bulan ini pahala dapatkan, maka konsekuensinya taatnya pasti akan bertambah. Ini rumus ya. Jadi mustahil ada orang meninggalkan maksiat, taatnya tidak naik, itu mustahil. Mustahil. Jadi di bulan Rajab ini yang harus Anda kerjakan, tingkatkan ketaatan, jauhi maksiat. Cara paling cepat, tinggalkan maksiat, maka ini akan naik. Nah, ada satu rumus yang saat ibadah ini dikerjakan, rumusnya dilakukan, maka dua-duanya ini akan segera otomatis terjadi. Saya ulang, ada satu rumus, satu jenis ibadah, yang kalau Anda kerjakan ini, maka secara otomatis semua jenis maksiat akan ditinggalkan, dan semua jenis ketaatan akan dikerjakan. Ibadah itu namanya puasa. Cuma puasa. Yang saat dikerjakan pada saat yang bersamaan, maaf, orang yang puasa, saat mengerjakan puasa itu pada saat yang bersamaan, sudah pasti akan meningkat nilai ketaatan dan amal ibadahnya. Silahkan kalau tidak percaya. Anda tidak puasa, belum tentu bisa memberi. Silahkan cek. Ada yang di depan mata minta pak, minta pak, minta, belum tentu diberi. Tapi saat puasa, jangankan yang kelihatan mata, yang tak nampak di data. Berapa yatimnya, berapa du'afanya. Silahkan cek saat Ramadan. Bukankah Anda mendata berapa yatim, berapa fakir, berapa miskin. Anda kalau tidak sedang puasa, belum tentu baca Al-Quran. Tapi saat puasa, itu bisa buka dalam setiap kesempatan. Buka Al-Quran, baca, 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 baca. Anda kalau tidak sedang puasa, jangankan sholat sunnah, sholat fardu terlambat biasa. Tapi kalau sedang puasa, jangankan yang fardu, yang sunnah Anda kerjakan. Di puasa itu, pada saat yang bersamaan ketika dikerjakan, pasti bisa meningkatkan amal soleh. Saat bersamaan, orang puasa pasti meninggalkan maksiat. Nggak ada orang puasa sengaja mengerjakan maksiat, nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apa saja amalan-amalan utama pada bulan Rajab? Hadis tentang amalan bulan Rajab itu sahih, tapi tidak ada menyebutkan amalan khusus. Wa minal hurumi fasum. Pada bulan-bulan haram berpuasalah engkau. Yang dimaksud dengan bulan haram itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Jadi kalau ada orang katakan mana hadis bulan Rajab? Tak ada. Yang ada itu umum. Wa minal hurumi fasum. Di bulan-bulan haram berpuasalah. Bulan Sya'ban, kalau bulan Sya'ban itu memang disebutkan Sya'ban. Nabi berpuasa paling banyak di antara 11 bulan selain Ramadan. Ramadan kita tak hitung. Di antara 11 bulan itu yang paling banyak puasa Nabi adalah di bulan Sya'ban.
Level paling tinggi puasa. Kalau puasa tak sanggup, perbanyak sholat sunat. Sholat sunat tak sanggup, perbanyak baca Quran. Baca Quran tak sanggup, zikir. Ini ibadah badan. Puasa, sholat sunat, baca Quran, zikir. Adapun ibadah-ibadah harta, memperbanyak sedekah. Intinya perlakuan kita terhadap Rajab ini beda dengan bulan lain. Kalau sama bulan haram dengan bulan yang lain, tak ada bedanya. Minha arba'atun hurum, ada 4 bulan haram. Haram artinya mulia. Tanah haram, tanah mulia. Masjidil haram, masjid mulia. Bulan haram, bulan mulia. Kamput haram. Apa maknanya Pak Ustaz? Kalau diminum hilang kemuliaan, itu artinya. Zina haram, kalau berzina hilang kemuliaan. Itu kan. Haram diambil dari kata hurmatun, kehormatan, kemuliaan. Kalau dilanggar maka hilang kemuliaan. Itu kan. Kita pernah buat amalan baik, kemudian kita buat dosa, kemudian kita buat baik lagi. Apakah amalan yang pernah kita lakukan dulu diterima Allah Subhanahu wa taala atau dia hilang? Ya'ti yaumal qiyamati bi salatin, datang menghadap Allah membawa salat yang banyak, wa siyamin, puasa banyak, wa zakatin, zakat banyak. Coba tengok bunyi hadisnya. Banyak amalnya tapi tak bisa menolong di hadapan Allah. Dalam hadis lain dulu sudah kita kaji di Masjid Akramun Nas, ada orang yang amalnya sebesar bukit Tihamah, tapi ketika dihisab seperti debu yang berterbangan. Kenapa? Karena disebabkan perbuatan dosa, hilang. Nauzubillah. Maka selalu kita minta supaya jangan sampai perbuatan dosa kita itu merusak amal soleh.